Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ade Mulyana, dosen pada program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Informatika dan Pariwisata, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu algoritma dan pemrograman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan komputasional sebagai fondasi dalam pengembangan perangkat lunak dan penyelesaian berbagai permasalahan menggunakan pendekatan algoritmatik. Nah, dalam proses pembelajarannya, saya menerapkan pendekatan yang namanya Student Centered Learning atau SCL, yang dipadukan dengan blended learning, diskusi, demonstrasi, praktik pemrograman, studi kasus, dan tentunya project based learning serta asesmen berbasis praktik. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman secara mandiri. Video ini disusun sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTP, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Mata kuliah algoritma dan pemrograman merupakan salah satu mata kuliah yang wajib. Artinya pada program studi S1 Sistem Informasi yang memberikan dasar kemampuan informasi atau pemecahan masalah menggunakan logika pemrograman serta pengembangan aplikasi sederhana. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dilaksanakan selama 1 semester. Kegiatan teori dan praktikum yang saling terintegrasi sehingga kompetensi secara konseptual dan keterampilan teknis dapat berkembang secara seimbang. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas meliputi beberapa pokok pembahasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah konsep dasar algoritma dan pemrograman, representasi algoritma menggunakan pseudocode dan flowchart, variabel tipe data, operator dan ekspresi, struktur kendali percabangan dan perulangan, kemudian poin nomor 5 adalah array, fungsi dan prosedur, implementasi algoritma dalam bahasa pemrograman serta penyelesaian studi kasus. Nah, pembelajaran pada materi ini bertujuan tentunya memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar algoritma, teknik penyusunan logika yang beragam, serta implementasi solusi dalam bentuk pengkodean program yang efektif, efisien, dan mudah dipelihara. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi S1 Sistem Informasi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi kemampuan mahasiswa untuk berpikir logis, analitis, kritis, kreatif, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan pendekatan komputasi, artinya penyelesaiannya menggunakan komputer. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengembang solusi berbasis teknologi informasi dengan memperhatikan aspek kualitas perangkat lunak, etika profesi, serta kebutuhan dari sisi pengguna, dalam hal ini user yang akan menggunakan aplikasi. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar algoritma dan pemrograman. Mahasiswa mampu menyusun algoritma menggunakan pseudocode dan flowchart. Mahasiswa mampu mengimplementasikan struktur kendali dalam bahasa pemrograman. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan fungsi, prosedur, dan struktur data sederhana dan penyelesaian masalah. Kemudian mahasiswa mampu membuat program sederhana sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan pengujian, analisis, dan perbaikan terhadap program yang dibuat. Nah, referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini tentunya berasal dari berbagai buku algoritma dan pemrograman yang relevan. Modul praktekum, dokumentasi bahasa pemrograman, serta artikel ilmiah, dan sumber digital yang mendukung perkembangan teknologi pemrograman. Seluruh referensi disesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang berlaku tentunya. Kemudian pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan melalui pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran sinkron melaksanakan melalui tatap muka di kelas maupun secara daring, tentunya menggunakan platform daring misalkan Zoom Meeting apabila itu diperlukan.
Nah, terkadang ada juga menggunakan Google Meet, itu tergantung dari sisi penggunaan aplikasi online meeting. Adapun pembelajaran sinkronisasi dilakukan melakukan Learning Management System atau LMS sebagai media pencapaian materi, diskusi, kemudian pengumpulan tugas, serta komunikasi akademik antara dosen dan mahasiswa. Nah, selain itu mahasiswa juga memanfaatkan perangkat, dalam hal ini perangkat lunak pemrograman sebagai media praktik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan tentunya lebih aplikatif dari apa yang dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian perkuliahan mata kuliah algoritma dan pemrograman ini dilaksanakan selama 16 pertemuan. Artinya ada 16 pertemuan. Pertama hingga ke-7 digunakan untuk penyampaian konsep dasar dan dasar-dasar pemahaman dan penggunaan dari sisi algoritma dan pemrograman. Ada latihan program, ada diskusi dan praktekum, kemudian ada ujian tengah semester. Selanjutnya nanti dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Dan tentunya pertemuan ke-9 hingga ke-15 difokuskan pada materi lanjutan penyelesaian dan studi kasus serta mini project, dalam hal ini bagaimana implementasi dari studi kasus yang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir di semester, ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Jadi total dari 16 pertemuan itu terdiri dari 14 pertemuan secara materi kelas, kemudian 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui beberapa komponen penilaian tentunya. Misalkan keaktifan mahasiswa, kuis, tugas individu maupun kelompok, kemudian ada praktikum, proyek mini yang tadi dijelaskan dalam pembuatan pemrograman, kemudian ada UTS dan UAS. Nah, kemudian seluruh bentuk penilaian nanti menggunakan rubrik yang telah disusun sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi di CPMK. Adapun komposisi penilaian mata kuliah ini adalah sebagai berikut, yaitu kehadiran 10%, kuis 10%, tugas dan praktek 20%, ujian tengah semester atau UTS itu adalah 30%, serta ujian akhir semester itu adalah 30%. Dengan demikian, total bobot penilaian dalam mata kuliah ini adalah 100%. Sehingga dalam proses konteks pembelajaran algoritma ini tentunya sesuai dengan CPL dan CPMK. Demikian pemaparan singkat mengenai pelaksanaan pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman pada program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Informatika dan Pariwisata Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sinkronus melalui tatap muka di kelas sebagai bagian dari implementasi pembelajaran yang berorientasi pada keaktifan mahasiswa, kemudian peningkatan kemampuan berpikir komputasional dan keterampilan pemrograman. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan para penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita mulai pertemuan ketiga, di mana pertemuan ketiga ini adalah merupakan lanjutan dari pertemuan kedua. Yang pertemuan kedua itu kita sudah mengenal dari sisi konsep lanjutan dari sisi algoritma, dalam hal ini menggunakan bahasa C++. Nah, di dalam proses tahapan selanjutnya kita akan bicaranya adalah tipe data dalam bahasa C++ maupun C#. Nah, tipe data di dalam bahasa C, teman-teman akan memahami dari sisi kontekstual tipe data implementasi, baik itu pada konstanta, baik itu pada variabel, serta bagaimana teman-teman nanti mengimplementasikan di dalam penyesuaian atau penulisan pengkodoan bahasa pemrograman, tentunya dengan mekanisme bagaimana teman-teman penguatan di dalam algoritmanya. Ingat, algoritma itu seperti di pertemuan sebelumnya adalah cara menyelesaikan permasalahan yang secara efektif, efisien, yang diselesaikan oleh komputer, bukan sama teman-teman. Itu konteksnya. Nah, baik. Di dalam tujuan pembelajaran tipe data ini, teman-teman bisa lihat bagaimana dari sisi konsep dasar tipe data dalam bahasa C++ ini. Nah, tipe data di sini nanti di pembahasan selanjutnya akan lebih mendalam, misalkan nanti ada integer dan lain sebagainya. Paling sederhananya begini, teman-teman di sini adalah memiliki yang namanya tipe data
sebagai yang tercantum di dalam identitas diri. Sebagai contohnya adalah usia. Usia kira-kira tipe datanya apa? Apakah numerik atau angka? Nah, itu ketika komputer itu akan memahami bagaimana jenis-jenis data ini yang dideklarasi dalam bentuk tipe data. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasi kode? Implementasi kode itu adalah penulisan. Jadi kalau teman-teman di sini bagaimana menulis, misalkan bagaimana menjumlahkan data nilai mahasiswa, atau bagaimana kita membuat mencetak nilai, nanti menggunakan si in untuk input datanya, si out untuk cetaknya, seperti di pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti bagaimana sih setelah bisa mengimplementasikan pengkodean, bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah ini apa? Biasanya studi kasus. Contoh studi kasus yang paling gampang adalah menghitung dari sisi bangun datar, volume tabung misalkan. Itu kan yang umum ya. Teman-teman waktu dulu sekolah kan pernah belajar ya bagaimana cara menghitung tabung, bagaimana bangun datar, atau paling nanti kalau kita udah ekstrim lagi sedikit nih, bagaimana cara menghitung nilai mahasiswa. Nah, itu nanti next levelnya dari sisi implementasi kasus. Kemudian di sini yang tadi sempat saya singgung, teman-teman, ada tipe data yang utama di dalam C++. Nah, di sini kami menggunakan Borland. Selain Borland ada lagi tidak? Ada lagi namanya DevExpress. Itu hanya sebagai tools. Nah, di sini tipe data yang paling utama atau yang sering kita gunakan itu adalah tipe data misalkan karakter tuh apa sih? Ini bukan karakter orang ya, teman-teman. Kalau karakter orang, kamu galak, kamu baik, itu karakter orang lah ya. Nah, di dalam komputer juga sama, ada karakter char. Char di sini adalah misalkan tipe datanya string. String itu apa? Contohnya teks. Misalkan namanya siapa? Kelvin. Nah, berarti tipe datanya apa? String. Tidak mungkin tipe datanya nama itu dibuat integer. Kenapa? Karena kalau integer sifatnya angka. Jadi kalau dimasukkan angka Kelvin pasti akan error, runtime error. Kalau bahasa sederhananya kata komputer, kok kamu nggak mengerti aku sih? Nah, gitu. Jadi ada kontekstualnya yang kurang. Nah, ada di sini int itu integer ya, atau short integer. Nah, di sini ada kapasitas jangkauan nilai. Jadi kalau teman-teman di sini menghitung bilangan misalkan 1 sampai 100 jumlah nilai, itu bisa menggunakan integer. Tapi kalau menggunakan aplikasinya misalkan perbankan, untuk nilai saldo tabungan, kemudian untuk mencatat transaksi, itu sudah tidak mungkin pakai integer, nanti bisa menggunakan long integer. Nah, di situ yang bicaranya kapasitas. Jadi kalau skalanya cukup kecil, misalkan nilai mahasiswa gitu ya, atau misalkan quantity dari sisi kursi, nah itu bisa menggunakan integer tuh. Tapi ketika bicaranya sudah desimal, bicaranya sudah nilainya besar, contohnya tabungan saldo customer nilai ada 2 juta dikali 5.000 customer mungkin ada berapa ratus miliar dan lain sebagainya, itu nilai nolnya akan makin banyak sehingga tidak mencukupi. Nah, itu bisa menggunakan long. Nah, di sini ada float dan double. Float ini bukan ice cream ya. Float ini adalah bilangan desimal. Betul. Jadi bilangan desimal. Jadi supaya kalau teman-teman kalau misalkan nilai IPK-nya berapa? 3,67. Nah, itu tidak mungkin pakai integer. Karena kalau integer itu bilangannya dibulatkan ya. Kalau floating point itu artinya kan menggambang, berarti desimal ya, 3,5, 4,1, 2,1 itu bilangan desimal. Nah, bedanya apa sih Pak antara float dengan double? Oh, kalau double berarti ice creamnya double Pak? Bukan. Jadi sama seperti integer dengan long integer. Kalau double itu berarti kapasitas desimalnya akan lebih besar. Gitu. Nah, yang paling memungkinkan yang sering terjadi adalah selain tadi nilai mahasiswa, contohnya penggunaan double itu untuk apa sih? Misalkan menggunakan mata uang, konversi. Kalau teman-teman menggunakan pemrograman akuntansi, contohnya mata uang yang dipakai apakah? Yang pertama rupiah, yang kedua euro misalkan, atau AUD. Nah, itu pasti ada konversi tuh. Base rate-nya berapa? Pasti nilainya akan koma-koma. Nah, itu sudah pasti terkonversi. Jadi kemungkinan double itu yang akan sering digunakan biasanya di transaksi keuangan. Apakah di tempat lain bisa juga Pak? Nah, kalau khusus untuk nilai mahasiswa cukup pakai float aja. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita pembahasan tambahannya, bagaimana di sini ada unsigning integer, unsigning karakter itu. Teman-teman harus paham dulu apa yang tadi kontekstualnya. Jadi bahwa karakter itu adalah bicaranya alfabet,
Terus misalkan ada lagi karakter-karakter khusus itu mengganti tipe datanya karakter utama. Kemudian di sini ketika bicaranya integer udah dipastikan tadi ya bilangan yang dibulatkan. Berarti jangkauannya yang memang sedikit. Tapi long integer adalah jangkauannya yang lebih banyak. Nah, ketika bicara ANSA ini berarti kan pemilihan tipe datanya ini sangat efisiensi bagaimana penggunaan terhadap RAM. Ada yang masih ingat RAM? RAM itu apa namanya? Random access memory. Artinya bagaimana suatu komputer itu akan lebih cepat dan tidak membebankan. Nah, itu kita RAM itu menghitung di situ. Nah, bayangkan ketika teman-teman selain ngomongin di komputer, bagaimana ketika transaksi itu bicaranya menggunakan satelit, internet, dan lain-lain, itu pasti akan dihitung tuh. Dan itu pasti berbiaya. Nah, sehingga teman-teman memilih tipe data yang tepat adalah itu akan sangat berpengaruh terhadap performa aplikasi dan performa dari sisi biaya transaksi juga. Contohnya perbankan, ATM itu kan pakai satelit ya. Bayangkan kalau per kilobyte-nya katakanlah 0,10 rupiah. Banyak orang ngecek saldo, transaksi, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu harus jadi perhitungan nih nanti ke depannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita bicara konstanta. Konstanta itu berarti konstan ya. Artinya proses penilaiannya, proses nilainya tidak bisa diubah. Maksudnya tidak bisa diubah seperti apa sih? Contohnya, Calvin gendernya apa? Cowok, laki-laki misalkan. Terus Agnes gendernya apa? Perempuan. Bisa tidak Agnes jadi laki-laki? Tidak bisa. Nah, artinya konstanta itu sudah ditetapkan. Nilainya sudah ditetapkan di awal yang memang tidak bisa diubah. Gitu. Nah, konteksnya nilai konstanta itu selalu bicaranya tetap. Boleh tidak Pak isi nilai konstanta itu berisi nilai numerik atau karakter? Boleh, tergantung penggunaan. Gitu. Sebagai contoh, kalau penggunaannya di dalam numerik itu kalau kita 22/7 ya 4 atau 3,14 atau tadi gender laki-laki atau perempuan. Nah, itu sudah pasti itu. Jadi teman-teman bisa mendeklarasikan, mengimplementasikan dalam bentuk teks maupun dalam bentuk angka. Nah, sebagai contoh kalau dalam teks di sini adalah teksnya kesatuan. Di sini contohnya ID kesatuan. Itu salah satu contoh deklarasi bagaimana implementasi konstanta. Bicaranya konstanta berarti konstan, tetap. Kata kuncinya tetap. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi namanya variabel. Variabel kita sering mendengar variabel. Variabelnya apa? Kok Pak kami orang TI kok bicaranya variabel ya seolah-olah seperti orang statistik. Nah, tidak apa-apa. Itu biar akan lebih bagus gitu. Nah, di dalam dunia komputer adalah dunia algoritma, kita akan mendefinisikan variabel. Perbedaannya apa Pak dengan konstanta? Konstanta tadi itu nilainya tetap. Tetapi variabel bisa nilainya dinamis. Maksudnya apa? Jadi kita bisa ubah nilainya. Sebagai contoh di sini ketika memberikan nama variabel, nama mahasiswa variabelnya. Saya bisa mengisi nama mahasiswa itu dengan nama Alvin, dengan nama Agnes gitu. Nah, itu bisa kami ubah dengan satu variabel namanya mahasiswa gitu. Di sini ada nilainya pun bisa berubah. Katakanlah nilai yang pertama itu 10. Oh, ada berubah lagi karena ada penambahan nilai tugas. Misalkan jadi tugasnya ada 2 nilainya 8, berarti dibagi 2 diambil rata-rata sekitar misalkan 8,9. Padahal nilai awalnya adalah 10. Nah, jadi ketika bicara variabel kita deklarasikan nama variabel, contohnya di sini nama mahasiswa, nilai dan lain-lain. Contohnya di sini ada nilai radius 5,0. Teman-teman bisa mengubah nilainya, beda dengan yang tadi konstanta. Gitu. Nah, jadi untuk pengolahan data lebih tepat menggunakan variabel. Gitu. Oke, kita akan lanjut bicaranya perintah pengeluaran. Kita keluar, berarti cetak ya. Ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, mungkin di pengenalan algoritma di tahap awal untuk ada menggunakan sifatnya ada yang namanya cin gitu kan, cout. Nah, ada lagi namanya printf. Nah, bedanya apa Pak yang kemarin itu? Nah, di sini menggunakan tipe data. Kenapa? Karena yang cin dan lain-lainnya tidak menggunakan tipe data langsung, tapi kalau menggunakan printf di sini, maka teman-teman harus mendefinisikan karakteristik dari tipe datanya. Sebagai contoh di sini, ketika mengkontrol di sini karakter string dia akan menggunakan persen %s, kalau integer %d, kalau floating point %f. Nah, itu di bagian mana sih? Kalau nilai value-nya dari sisi nilai printf-nya. Beda dengan kemarin kita membahas cin atau cout gitu. Nah, tipe data ngeprint dengan tipe data menggunakan printf, tapi tipe datanya apa? Teman-teman bisa perhatikan yang
bentuk format yang di sebelah kanan. Oke, baik, kita akan lanjut. Di sini ada operasi aritmatika dasar. Nah, operasi aritmatika dasar berarti kan bicara ini balik lagi ya, mungkin ke zaman teman-teman di SMA kali ya. Misalkan ada penjumlahan, pengurangan gitu ya. Terus ada pembagian. Nah, terkadang paling sederhana adalah ketika kita membuat kalkulator di handphone, di PC, kita bisa membuat kalkulator sendiri. Kita membuat program kalkulator di mana menggunakan operator matematika. Sebagai contoh di sini ada X tambah Y atau kurang sama dengan X min Y, terus kemudian di sini ada tambah. Nah, jangan lupa ada karakteristik tertentu di dalam operator matematik. Kalau misalkan contohnya di sini, kalau kita bicaranya yang tambah sama dengan X plus Y, berarti variabel X ditambah variabel Y. Kurang sama dengan X min Y, berarti variabel kurang adalah hasil dari variabel X dikurangi min Y. Terus maksudnya apa Pak kalau ini semua? Nah, nanti teman-teman di sini memisahkan apa yang menjadi input si in dan apa yang menjadi print out keluaran. Contohnya di sini ada si out nilai tambah. Ada si out kurang, berarti menampilkan nilai tambah dan kurang. Nah, nanti tinggal menggunakan logical nanti di pembahasan berikutnya pakai if dan else dan segala macam sehingga teman-teman bisa membuat kalkulator. Oke, lanjut. Nah, di sini bicaranya penggunaan. Kalau kita bicara tadi saya sudah sempat singgung di depan ya masalah V 3 per 14 atau 22/7 ya. Kita pernah dulu diajarin kalau bicara lingkaran. Nah, karena kita menghitung bangun datar, contohnya di sini kalau kita mau hitung jari-jari atau volume, di sini ada pi dikali jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Berarti kan perkalian itu sebanyak 3 kali di sini. Nah, kemudian teman-teman di sini akan dihadapkan dengan bagaimana nilai harga barang. Di sini ada di belakangnya 0,2, artinya menggunakan floating point. Contohnya di sini ada plot jumlah total, tapi mendefinisikan harga di sini adalah 4.500,02. Kenapa saya tidak menggunakan integer? Karena situ 0,2, jadi menggunakannya adalah floating point. Nah, maksudnya apa dari sini? Teman-teman di sini mendefinisikan nilai konstanta yang secara umum. Maksudnya secara umum Pak dideklarasikan dulu di atas. Nah, dideklarasikan dulu di atas sehingga di bawahnya teman-teman hanya bisa menggunakan variabel yang sudah didefinisikan oleh konstanta tadi. Sebagai contoh di sini nilai pi sama nilai harga. Oke, kita lanjutkan. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Boleh sebutkan namanya? Nama saya Alvin, Pak, mau nanya. Tadi ada tentang variabel dan juga tentang konstanta ya Pak. Ya, bedanya tuh sebaiknya tuh kapan ya kondisi kita menggunakan konstanta dan juga variabel, kayak kondisinya tuh seperti apa biar kita bisa menggunakan si kedua itu Pak. Baik, pertanyaannya menarik ya, cukup mendasar gitu. Jadi kalau pertanyaan itu kita perlu tahu basic utama dari sisi apa sih yang akan kita bahas. Tadi pertanyaannya bagaimana penggunaan konstanta dan variabel dan bagaimana baiknya gitu. Nah, sebenarnya semuanya baik-baik saja sih, karena saya juga dalam kondisi baik gitu. Nah, oke. Jadi konstanta kata kuncinya adalah tadi di akhir di pembahasan kita membahas bagaimana di sini mendeskripsikan konstanta secara global. Artinya konstanta itu didefine di awal. Didefine dulu di awal. Misalkan dari baris yang paling atas atau library yang paling awal kita ambil, itu lebih bagus konstanta di situ. Contohnya yang tadi ya, pendefinisian misalkan gender. Itu udah pasti terus nilai pi. Itu dibuat aja konfigurasi bahwa konstanta itu kita definisikan semuanya. Karena itu tidak akan diubah. Nah, di dalam bahasa pemrograman modern saat ini pun begitu. Ada namanya env configuration. Nah, semua konstanta akan dimasukkan di situ. Sehingga teman-teman programmer hanya akan memanggil konstanta itu. Nah, cara pemakaian konstanta atau variabel yang baik itu di situ. Nah, beda dengan variabel. Kalau variabel itu teman-teman harus memahami nanti mungkin di pembahasan berikutnya ya untuk lanjutan lagi pemanfaatan variabel itu seperti apa sih. Jadi variabel itu adalah proses pengolahan data. Maksudnya pengolahan data seperti apa? Bisa dari sisi global, variabel global yang bisa diakses oleh pengkodoan yang lain, atau memang variabel hanya diakses oleh function itu sendiri atau sifatnya private. Nah,
di situ teman-teman bisa mengubah nilai-nilai variabel pengolahan data yang misalkan pembedaannya apa sih Pak? Konstanta jelas pembedaannya tidak bisa diubah. Maksudnya tidak bisa diubah tuh begini. Ketika teman-teman lagi running program gitu ya. Konstanta itu tidak bisa kita ubah. Jadi kita ubah tuh harus benar-benar manual, hard coding di awal. Kita tulis manual, itulah konstanta. Tapi variabel ketika kita running nilainya kita masukkan ke nama variabel tadi itu bisa. Nah, jadi perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa konstanta itu tidak bisa diubah, nilainya konstan, sedangkan variabel itu bisa nilainya kita ubah, artinya bisa sebagai operasional. Begitu. Kira-kira dipahami? Yang lain paham? Ada yang tanyakan lagi? Boleh? Karena saya Agnes Agustina, saya mau nanya Pak, tadi di slide Bapak kan ada penjelasan mengenai tipe data. Di situ dibilang kalau tipe data itu sangat penting, apalagi buat programnya juga. Nah, kira-kira kenapa ya Pak tipe data itu berperan sangat penting dalam pemrograman? Dan kira-kira kalau tipe datanya salah, apa dampaknya Pak untuk penggunaan memori dan juga performa programnya? Oke, ini pertanyaan. Ada cukup? Boleh dikasih satu contoh nggak? Oh, boleh. Nah, jadi begini. Ini ada menarik ya. Kenapa sih Pak begitu pentingnya variabel gitu? Kenapa sih Pak di program dan dampaknya apa kalau tidak menggunakan variabel gitu loh? Contoh sederhananya, saya akan ambil contoh yang paling sederhana dipahami tanpa menggunakan bahasa pemrograman atau komputer. Sebagai contoh. Tadi Calvin gendernya apa? Laki-laki. Agnes gendernya apa? Ini gendernya perempuan. Nah, pertanyaannya sederhana. Ini dalam kelompok apa? Mahasiswa. Kira-kira mahasiswa ada namanya tidak? Bagaimana saya memanggil teman-teman? Ada namanya. Nah, itulah pentingnya variabel. Jadi ketika komputer akan mengolah ini nilai-nilai untuk siapa, nilainya di mana, maka diberikanlah nama variabel. Contohnya, variabelnya adalah nama nilai mahasiswa. Isinya apa? Nama mahasiswa Calvin. Nilainya 3,7 dari 4. Berarti kan tinggi, bukan dari 10 ya. Wah, gitu. Misalkan ada lagi yang namanya siapa namanya Melanie gitu ya. Terus nilainya misalkan 3,9. Nah, nama variabelnya apa? Nama dan nilai. Nah, ketika saya akan tanya, Agnes nilai kamu berapa? 3,7. Nah, tahunya dari mana komputer? Kan sama-sama punya nilai, sama-sama punya nama. Nah, maka diberikanlah tadi nama variabel tadi. Maksudnya apa sih Pak? Kok begitu penting? Supaya nanti tidak salah penggunaan kalau tidak ada variabel. Apakah mungkin suatu pemrograman komputer tanpa variabel? Rasa-rasanya bisa-bisa saja. Tapi sepertinya tidak ada pengolahan berarti dalam program yang dibuat. Biasanya sebagai contoh, kok bisa begitu Pak Ade? Contoh, kalau kita akan menghitung bagaimana menyimpan nilai temporarinya. Gitu. Jadi itulah begitu pentingnya variabel dan lain-lain. Sehingga setiap pertemuan pun nanti akan selalu bersinggungan dengan apa yang namanya variabel. Gitu. Nah, paling sederhana adalah begitu. Bagaimana Calvin memanggil Agnes, bagaimana Calvin memanggil Melanie, tahunya dari mana? Nama Pak. Nah, itulah variabel. Kalau misalkan begini panggilnya, hey, kira-kira semuanya manggil nggak? Nah, gimana supaya spesifik, supaya presisi, supaya tepat Calvin memanggil Melanie? Kira-kira Agnes nengok apa tidak? Nah, itulah bahasa sederhananya bagaimana dari sisi variabel. Oke, mungkin pertemuan hari ini, pertemuan ketiga untuk algoritma di bicara tipe data dan dalam bahasa pemrograman C. Saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semangat terus, jangan lupa kalau misalkan di rumah tetap harus belajar mandiri juga. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.